Selamat pagi semuanya. Kita hari ini morning breakfast bersama Bang Ingot. Hello. Tante ini kenapa panggilnya Bang Ingot? Soalnya terbiasa waktu ketemu Bang Ingot pertama dan Jerome kebiasaan kalau panggil Bang Ingot, Bang Ingot, Bang Ingot gitu. Jadi ngobrol sama Tante juga gitu. Jadi Tante keterusan panggilnya Bang Ingot. Tapi nggak masalah, Tante tetap panggilnya Bang Ingot. Karena orang Batak juga. Karena orang Batak juga. Bang Ingot boleh nama lengkapnya? Nama lengkap nggak usah lah ya. Nggak usah, Nama oke. ini aja. Nama first name sama last name. Oh. Nama saya Ingot Siagian. Asal saya dari Pekanbaru. Saat ini saya bekerja di Jepang, di kota Tokyo. Di Tokyo udah hidup selama 5 tahun lebih. Lumayan ya. Yang Dulu Bang Ingot sekolah semuanya di Pekanbaru? kalau dulu sekolah, SD, SMP, SMA? ya kebetulan saya lahir di Pekanbaru. Hmm. SD, SMP, SMA itu semuanya di Pekanbaru. Saya itu kuliahnya baru Kalau kuliah di Yogyakarta, di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Ya. Jurusannya Jurusannya ilmu komputer. ilmu komputer. Dan dari itu baru bekerja mengenai kekomputeran. Ya, jadi dulu tante habis kuliah, Mhm. setelah lulus kuliah, Mhm. saya pindah ke Bandung. Hmm. Nah, dari Bandung 4 bulan nyari-nyari kerja, Mhm. baru keterima setelah sekitar 3,5 bulan. Lumayan lama ya. Jadi lumayan lama. Keterimanya di Jakarta, Mhm. di salah satu perusahaan IT company di Jakarta. Setelah itu saya tinggal di Jakarta, Mhm. belajar dan meniti karir Di Jakarta. Berapa tahun kurang lebih? di Jakarta 2,5 tahun. Di Jakarta 2,5 tahun, Mhm. sampai akhirnya bosen, Mhm. terus mau cari pengalaman tambahan. Mhm. Kebetulan nyari, terus waktu nyari, karena kebetulan ini fieldnya Ingot itu di network engineering. Mhm. Jadi dari waktu masuk kerja, Mhm. tugasnya Ingot itu ini membangun infrastruktur jaringan Mhm. untuk kantor-kantor atau untuk telecommunication company. Jadi 2,5 tahun di Jakarta, bosen, nyari kerja, Mhm. keterimanya di Google Taipei waktu itu. Jadi setelah 2,5 tahun di Jakarta, Google Taipei keterima, Mhm. terus Ingot pindah Ke Taipei. Dan setelah itu baru pindah ke Ya, di Taipei, di situ Ingot belajar lagi soal komunitas internasional, Mhm. gimana kerja di multinational company. Mhm. Di Taipei belajarnya, kerjanya 3 tahun. Mhm. 3 tahun di Taipei. Mhm. Waktu di Taipei Ingot itu kebetulan cover regional Asia Pasifik. Mhm. Setelah itu 3 tahun, kebetulan ada kesempatan pindah ke Tokyo. Pindah ke Tokyo. Ya, pengen pindah ke Tokyo dan sekarang nggak di Tokyo sampai sekarang. Dan Tokyo kita satu gereja. Jerome pertama kali dekat sama Bang Ingot, baru gitu Jerome, Tante nih Bang Ingot, kenalin ke Tante, padahal Tante ya namanya ibu-ibu di gereja ke anak muda agak sedikit gitu. Tapi jadi baik pertemanan dengan Bang Ingot juga. Terima kasih banyak. Tapi kembali ke tadi itu, dari Jakarta kerja ke Taipei sampai ke Tokyo itu masih satu company tetap? Masih kebetulan memang agak unik di company sekarang, itu agak unik. Karena struktur organisasinya memang sangat fleksibel. Jadi waktu itu Ingot cuma pindah meja doang, seakan-akan cuma pindah meja doang. Jadi waktu di Taipei manajernya sama, terus timnya juga sama, cuma pindah meja. Tapi karena pindah negara, nah itu kan beda perusahaan jadinya. Perusahaan yang di Taipei jadinya kayak pindah keluar, habis itu masuk di Google Jepang. Luar biasa ya. Bagaimana
dari Jakarta berapa tahun belajar di sana, pindah lagi ke Taipei, belajar lagi di sana, di Jepang juga belajar lagi, nggak berhenti-berhenti ya? Ya soalnya uh, ya itu mungkin salah satu ini ya hal yang Ingot paling syukuri gitu. Jadi sebenarnya caranya Ingot menjalani hidup kan lebih banyak kayak uh, ya pelajarin aja gitu. Mencoba ya? Ya pelajarin aja, mencoba. Jadi ada kesempatan ya belajar aja. Sampai sekarang juga meskipun udah hampir 5 tahun di Jepang. 5 tahun di Jepang, terus pengalaman total sekitar 2011, 11 tahun lebih. 11 tahun. Masih banyak Ingot yang bisa pelajari. Malah bahkan di kerjaan yang sama. Makanya masih betah. Karena masih ada yang bisa dipelajari. Iya. Tapi di perusahaan Jepang basic bekerjanya dengan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jepangnya. Nah kebetulan kan di sini Ingot kerjanya di kantor Google Jepang. Nah untuk Google Jepang sendiri sampai saat ini bahasa pengantar sehari-hari di kantor itu bahasa Inggris. Makanya bahasa Jepangnya nggak naik-naik. Dan selama ini kan ya yang banyak tante tahu itu orang-orang yang dari kuliah di sini baru bekerja di perusahaan mana di Jepang, yang karena dari situ jadi tante berpikir basicnya itu dengan bahasa Jepang gitu. Jadi ini kan dengan bahasa Inggris jadinya tertolong ya. Ya. Tapi sedikit tidaknya kan bisa lah, udah 5 tahun. Dikit banget. Bisa. Ya, paling hanya kayak order makanan, terus Ya, bilang sumimasen, permisi, sama arigato. Kayak Bapak Uci dong. Paling ingat itu bahasa kalau kemana-mana, bahasa cantik sama ganteng sama terima kasih. Oke. Kang Ingo di tempat kerja orang Indonesia sendiri? Enggak, jadi itu mungkin kalau bisa balik lagi sedikit ke waktu di Taipei. Waktu di Taipei satu-satunya orang Indonesia waktu itu. Ya. Dan saya waktu itu aku ingat ke ini pindah ke Taipei itu. Nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin. Mandarin ya. Terus belum pernah tinggal di luar negeri sebelumnya. Terus pengalaman pertama. Taiwan juga nggak tahu waktu itu di mana. Pokoknya jalan cari perusahaan ini gitu aja. Ya, pokoknya perusahaannya bilang kamu kerja di sini ya mulai tanggal segini ya. Ya, oke. Nekat aja tante. Karena waktu itu ya excited kan. Bakal keluar kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri. Cuma ya ingat banget waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Cuma kebetulannya waktu itu ada teman yang lagi ngambil S2 di Taipei. Jadi ketemu waktu itu nggak sengaja gitu kan. Nggak sengaja lihat-lihat atau waktu browsing teman ini lagi di Taipei. Akhirnya saya minta tolong buat jemput ke bandara sama anterin sama ini nyari apartemen tempat tinggal. Jadi waktu ingat nyampe sana itu udah ada tempat tinggalnya meskipun kosong. Jadi ya udahlah semalam itu tidur nggak pakai apa-apa karena nggak pakai bedsheet atau cuma ya lumayan kebantu. Ya itu di Taipei, terus di Taipei 3 tahun. Berarti pengalaman di Taipei waktu mau ke Jepang udah siap-siap ya? Cari tempat tinggal dulu. Waktu di Tokyo lebih gampang, ya kan? Jadi waktu di Taipei itu sendiri orang Indonesia. Jadi ya meskipun di luar kantor itu banyak orang Indonesia kan, banyak. Jadi kayak TKW, TKI itu lumayan banyak di Taipei. Jadi waktu di Taipei itu ingat lumayan sering ke Tokyo. Jadi kalau ke Tokyo, kantor yang Tokyo ada orang Indonesia. Jadi waktu di Taipei itu kerja di Taipei, bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris pun harus mikir, bahasa Mandarin nggak bisa gitu kan. Jadi capek secara sosial dan secara personal itu
iya capek banget. Karena apa? Nggak ada yang diajak relax ya, Iya, ngobrol jadi itu kadang nggak ada. kadang kan kita pengen kayak ngobrol doang itu Ah, nggak usah pakai mikir gitu ah, kan. Ya udah 3 tahun di situ kayak udahlah, udah cukup gitu. hmm. Nah di Jepang kebetulan lumayan banyak orang Indonesia Oh, di ini. Jadi kadang dulu itu waktu udah pindah Jepang senang banget. Kadang ada kalau temennya. ya kalau lagu habis stres kerja Heeh. atau lagi kerja gitu main ke tempat teman Heeh. ngobrol-ngobrol Ngobrol, canda-canda karena canda-canda candanya sama sama kan. kan. Ya, Dengan bahasa Indonesia bahasa pula. Indonesia pula gitu. Itu enak banget. Itu jadi refresh ya. Ya itu kayak membantu banget. Membantu banget ya. Membantu banget. Jadi karena kan kita kan nggak tahu hari apa, terus nggak tahu kayak mana, Heeh. ya lagi bad mood atau enggak gitu kan. Heeh. Kerjaan juga nggak tahu lagi kayak gimana. Heeh. Kadang butuh refreshing. Refreshing benar-benar. Jadi bantu banget orang Indonesia. Jadi banyak kebetulan di sini banyak, dan sekarang banyak juga anak-anak Indonesia yang baru lulus kerja. Oh. Mereka ambil computer science Uh-huh. terus kerja di sini sebagai software engineer. Oh. Jadi setelah lulus Sini. lamar Lamar. langsung kerja. Bagus. Ada kemungkinan juga bagi teman-teman yang misalnya kuliah di Indonesia atau di negara lain, kalau mau kerja di Jepang, seperti pengalaman Bang Ingot, nggak ada basic bahasa Jepang pun bisa. Ya, Yang penting mau mencoba. benar. Benar. Itu benar banget. Jadi sebenarnya kalau di Jepang banyak banget opportunity-nya sih. Oh. Meskipun kebanyakan itu butuh bahasa Jepang. Iya, memang ya sering juga tante dengar kalau orang kerja di Jepang itu pasti basic dulu bahasa Jepang yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak mesti ya, Ya, bisa dengan ada. bahasa Inggris juga. Ada, karena mereka juga kadang sekarang mau close the gap, mau nutup kesenjangan komunikasi. Jadi, karena sekarang bukan kemajuan sih, jadi emang zamannya udah berubah. Iya. Dan mereka harus membatasi, menjembatani So. problem komunikasi. Iya, kalau tetap dengan cara seperti itu harus basic dengan bahasa Jepang dulu. Jadi dari negara lain juga susah masuk ya. Semoga sedikit demi sedikit lebih banyak perusahaan yang kayak gitu. Jadi banyak dari orang dari luar negeri juga bisa masuk ke Jepang. Banyak. Jadi kayak di kantor juga, dan teman-teman imut di luar kantor juga lumayan banyak tuh orang luar negeri. Kemampuan bahasa Jepang mereka juga nggak lebih bagus dari mereka. Oke, itu tentang pengalaman kerja. Ada yang lain lagi? Apa sesuatu yang unik di tempat kerja dari di Taipei sampai ke Jepang? Tapi sering berpergian kan ke luar negeri, tugas Ya. kantor? Yaitu mungkin selain unik juga apa ya berkat kali ya. Bersyukur ya. Berkat juga. Jadi kebetulan Ingat itu di timnya regional. Kadang banyak kerjaan yang di luar Jepang. Di luar Jepang, iya. Waktu Ingat di Taipei itu 3 tahun di Taipei, mungkin di Taipei-nya sendiri cuma 1,5 tahun. Jadi itu salah satu hal yang Ingat syukurin juga waktu itu, karena 1,5 tahun doang. 1,5 tahun selebihnya itu Ingat kayak di mana nih? Ya dari sini ke sana, dari Ya, sini ke sana begini ya. Di Jepang juga sebelum corona masih lumayan. Iya lumayan Ada, pergi. misalnya ada Iya. meeting. Ya tante lihat misalnya Bang Ingot lihat Instagramnya, tahu dari mana? Di mana? Kemarin ini juga cari-cari di gereja Bang Ingot kok kemana? Nggak ada. Tante lihat langsung, oh Bang Ingot di Amerika. Iya lagi di Amerika. Pantesan nggak kelihatan. Kemarin ada kerjaan dikit. Bersyukur ya. Ya lumayan Bisa lihat negara lain juga, bisa pergian juga. Banyak banget pengalamannya. Ya 8-9 tahun 8-9 di tahun. kantor yang sama. Lumayan berapa negara udah lupa sih, cuma lumayan. Yang gratis. Dan gratis. Tante tahu lah kadang udah di situ, di sana, di sini. Bagus juga ya dari bekerja bisa pergi ke negara lain Ya ya. itu juga kayak Bonus bonus plus banget. banget. Benar-benar. Lihat dari namanya aja, kerja di sini. Itu aja udah yang seneng tante ketemu dengan kayak Bang Ingot, berbagi pengalaman tentang bekerja gitu.
menambah semangat bagi orang lain juga ya. Kasih lah. Mm-mm. Ingat juga senang bisa, karena udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak Terakhir ketemu. ketemu di gereja beberapa minggu lalu. Iya, beberapa minggu lalu dan Sebelumnya ingat kayak di Jakarta, iya. di mana? Nah, waktu corona Bang Ingo. Iya, corona. Nah, waktu corona kita lama banget nggak pernah ketemu, terus habis itu Bang Ingo pulang nikah gitu. Waktu bilang pokoknya harus pulang tante. Loh Bang Ingo, ini apa namanya corona nekat-nekat pulang. Ya pokoknya harus pulang, curiga di situ. Bilang pokoknya harus pulang. Apa ya? Oh, medeto gozaimasu. Akhirnya menikah. Istrinya hari ini sebenarnya mau ikut, tapi Capean. karena kecapean ada kesibukan, Ada sekolah ada habis. sekolah, jadi nggak bisa ikut. Nah itu plus juga ya Bang Ingon ya, seperti Bang Ingon dari Indonesia, istri juga dari Indonesia, datang ke Jepang, bisa belajar bahasa Jepang loh di tempat yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Itu bayar Bang Ingon? Kebetulan yang istri saya yang ini Bayar ya, tapi Nggak ada bayar yang sendiri. gratis juga, yang disediakan Ada. pemerintah juga. Karena waktu itu sebenarnya Ingat mau coba yang disediakan oleh kantor camat ya. Iya, Shinjuku. Shibuya. Shibuyaku, oh iya, tinggalnya Jadi Shibuya. setiap kantor, nggak tahu sih kantor apa bilangnya, pokoknya di setiap Siakso. kota itu, Di Siakso ada. setiap kota itu dia punya kayak community Bener-bener. community class gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu Kelas mau nyoba yang Shibuya, Mm-mm. ada memang gratis. Mm-mm. Cuma memang Ingat udah plan buat masukin sekolah. Mm. Cuma yang Shibuya World ini kemungkinan waktu itu Ingat programnya mau buat tambahan kan. Jadi selain sekolah ada tempat lain. Udah lewat batas Oh, iya. pendaftaran. Pendaftarannya biasanya iya ada waktu-waktu misalnya dia bikin program 4 bulan, 4 Ya. bulan ya kayak gitu. Kalau kita udah telat masuk yang di program yang baru 4 bulannya itu, 4 bulan ke depannya itu biasanya gitu, harus nunggu lagi. Ya, dan Ingo juga baru tahu itu tante, ternyata kalau misalnya untuk spouse Mm-mm. di Jepang sendiri itu ada banyak kelas-kelasnya. Iya. Jadi nggak hanya untuk kayak mungkin orang-orang atau teman-teman yang di Indonesia tahunya kayak daftar dulu dari sana, terus harus ada agensi di sini, dapat sekolah, kayak biar ada sponsorship untuk visa kan. Nah kalau untuk spouse dia bisa datang ke sini, terus karena visanya kan visa pendamping Iya, atau bisa pendamping atau istri. istri. Nah di situ setelah sampai sini baru nyari sekolah itu ada. Jadi setiap Daerah. daerah sama Wilayah setiap itu. sekolah-sekolah itu juga punya kelas-kelas yang tinggi dan biasanya lebih kecil. Iya. Jadi benar-benar. programnya memang untuk kayak yang ini istri saya tuh tiga kali seminggu. Lumayan untuk dia bisa Belajar berkomunikasi ya. dan langsung cepet ininya Iya, dan nambah karena- teman. Dan nambah teman, soalnya lingkungannya misalnya ya sendiri gitu orang Indonesia gitu, mau nggak mau kan ngomong jadinya gitu, dan terbiasa jadinya. Ini lama-lama nanti istrinya Bang Iman lebih pintar dari kita Memang secepatnya. gitu. Rencananya memang gitu. Ya programnya gitu, jadi kalau ada apa-apa masalah Dia yang bahasa maju. Inggris, bahasa Jepang dia yang maju. Ya kan gitu lah. Itu liciknya kayak gitu kan. Nggak tertekat ya ini ya. Gak apa-apa. Ntar sampai di rumah ditanya ngomong apa sama Tante nih. Iya bagus. Baru berapa bulan menikah? 8 bulan ya? Ya, 8 bulan. 10 hampir 11 Cepet banget ya? September. Oh iya, nggak terasa ya. Ya. Ini harus hati-hati ngomongnya. Soalnya nanti kita tanggal nikah aja nggak tahu. Nah ingat udah berapa bulan menikah? September. Gak apa-apa itu yang tadi nggak nikah, gak apa-apa tante. Ya tadi tak dekat loh. September. September. Ini hampir 11 bulan. Hampir 11 bulan. Kata. Bentar lagi udah Agustus kan. Nggak terasa. Nggak terasa. Benar. Susahnya bekerja jadi IT apa? Soalnya kayak tante ya, ibu rumah tangga kayak gini, itu gak kebayang kalau kerja orang IT itu apa gitu. IT
sebenarnya kan IT itu kayak general banget, jadi kayak kata umum yang mungkin bagi orang tuh nganggapnya spesifik. Tapi Sebenarnya teman kan kita tuh udah yang apa ya ngapain gitu loh. banyak sebenarnya. Kalau IT kan information technology. Jadi kayak sekarang kan zamannya orang bilang zaman digital. Nah, semuanya itu sebenarnya dalam lingkup IT gitu. Jadi kayak kalau ingat kan di bidang data communication. Kalau yang lain mungkin ada di software engineering. Kayak sekarang juga karena musim YouTube dan segala macam kan nanti ada lagi di video processing, video editing, semuanya itu kan information technology. Jadi sebenarnya luas banget. Susah kerja di bidang itu. Dibilang susah sebenarnya enggak. Tapi kalau Bang Ingot bilang enggak itu karena udah dari itu sukanya gitu ya. Iya, memang kan setiap orang masing-masing. Kadang gini juga, kadang orang juga dia kerja cuma nggak tahu atau nggak sadar bahwa dia sebenarnya kerja di bidang IT juga. Ini mungkin kalau kebanyakan orang anggapnya IT itu soalnya kebanyakan soal kayak software engineering, Iya. atau coding. So. Udah pikirannya susah yang kayak gitu. Sebenarnya kan enggak, jadi IT itu kan luas. Kalau ingat sendiri, fokusnya di data communication, terlebih di bidang infrastrukturnya kan. Jadi ingat nggak ngelihat yang di dalam-dalamnya enggak, lebih kayak physical infrastructure, kayak jaringan, physical networking. Bagaimana perkembangan IT ya di Jepang ya? Jangan ditanya udah ya, luar biasa. Kalau di Indonesia maju banget sekarang. Ada beberapa hal yang Indonesia bahkan lebih jago maksudnya lebih nyaman daripada Jepang. Jepang sebenarnya kalau ini pendapat Ingat pribadi, Jepang sebenarnya dia agak lambat di IT, maksudnya di digitalization dan segala macam. Padahal kan orang Jepang semuanya apa sih? Ya, karena ada problemnya itu problem usia produktif. Iya. Soalnya sekarang aja kalau di Jepang banyak sekali kayak Kopini, tempat belanja yang bayar sendiri ya, nyekian sendiri. Itu kalau udah Papa Uci udah bingung kan? Ini ngapain gitu. Nah, zaman dulu misalnya mau pulang kampung nih, nggak mau bawa mobil, mau naik bis gitu kan pesan tiket bus kan bisa di loket yang kayak gitu secara manual seperti itu. Dan sekarang bisa telepon juga dulu. Nah sekarang baru telepon disuruhnya itu lihat di webnya dia gitu. Oh yang kayak gitu itu Papa Uci udah wakaranya nggak tahu yang kayak gitu. Memang kalau ingat lihatnya kayak gitu. Jadi program komposisi usia produktif itu di Jepang kan begini kan. Jadi usia produktifnya lebih sedikit sehingga untuk kemajuan teknologi di Jepang itu kadang ini terbatas oleh usia produktif ini. Jadi misalnya ya banyak sebenarnya kayak payment elektronik dan segala macam itu udah banyak. Cuma di Jepang juga mereka harus menjembatani orang-orang yang usia non produktif ini, karena mereka untuk mengerti itu kan susah betul. Jadi kadang mungkin orang kebanyakan di Jepang kayak orang yang lama di Jepang ya. Kalau orang yang tinggal di Jepang mungkin udah kayak ini apa-apa semuanya manual, apa-apa semuanya butuh kertas gitu kan. Tapi kalau orang yang datang ke Jepang mungkin kayak wah enak ya bisa gini. Tapi kalau orang yang tinggal di Jepang mungkin nih Jepang udah zaman segini masih aja begini gitu kan. Kalau di Jepang kan lumayan banyak yang pakai uang cash masih banyak. Apalagi kalau kita pergi ke daerah. Benar. Kalau kita pergi ke daerah ya kita tinggalnya di Tokyo sekarang ini udah modern banget gitu. Kalau pergi ke daerah benar-benar masih kayak tiket kereta juga masih pakai kertas. Karena memang mereka harus itu bagusnya Jepang gitu. Iya. Kan, masih melihat daerah dan lingkungannya yang memakai siapa begitu ya. Itu mereka thoughtful banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya agak salah juga misalnya kita gimana sih di Jepang, apalagi yang orang lama apa-apa manual. Benar. Sebenarnya nggak gitu juga gitu. Karena sebenarnya untuk yang bagusnya, yang untuk advance-nya juga mereka ada gitu. Dan kita sebenarnya pakai juga. Cuma kita nggak sadar. Nah kalau di Indonesia, mereka lumayan lama di Indonesia. Udah nyaman banget sekarang kan. Semuanya yang digital. Bank juga sekarang banyak yang digital.
bank digital udah mulai. Terus apa-apa semuanya juga paymentnya sekarang udah pakai handphone. Itu udah maju banget sekarang. Dan sekarang banyak juga yang startup apa-apa dibuatin startupnya supaya didigitalisasi. Ya oke lah seumur Papa Oji ya, seumur tante aja, tante nggak pakai PayPay di handphone loh. Ya kan? Bener-bener pemirsa betul itu minta uang cabai sama Jerome, Jat beliin tante ini, kasih PayPay ya tante. Ya. Itu satu bilang jangan pakai itu. Padahal itu kan PayPay itu sistem pembayaran sistem elektronik. pembayaran elektronik di sini. Anak-anak muda itu sebagai besar pakai itu. Dan kayak yang seusia tante ini mungkin jarang banget yang pakai. Ya. Dan taruh itu untuk kita naik kereta yang kita sebut Suica itu, tiket itu juga banyak banget anak-anak muda itu pakainya di handphone. Yang orang seumur tante jarang. Ya. Masih kita yang ngetek seperti itu. Jadi sebenarnya kayak gitu kalau dibilang Jepang lebih advance, ya itu mungkin benar. Tapi kalau kita tinggal lama di sini, kita bakal melihat nggak juga. Nah kalau di Indonesia sekarang maju banget, apalagi di Jakarta kan. Kemarin apa-apa gampang sekarang, kayak beli makanan nggak perlu repot lagi. Udah tinggal klik aja ya. Ini tante sering banget dengar ya, kan mengingat soalnya orang IT. Di Indonesia itu wifi-nya lemot gitu. Mungkin sampai kemarin ingat pindah itu 2013. Waktu itu masih ada zamannya WiMax dulu. WiMax terus cuma ada satu provider. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah kencang. Karena infrastrukturnya mereka udah bangun dan invest udah banyak banget. Nah ini kebetulan bidangnya juga kan. Jadi mulai tahun 2017-an kualitasnya udah jauh banget. Sekarang kan udah ada 5G juga. Mungkin untuk wifi public itu memang agak susah. Agak susah karena banyak banget kondisi yang membuat dia agak susah. Satu cuaca, kedua jumlah pemakai, ketiga memang keterbatasan teknologinya. Waktu itu keterbatasan teknologinya mungkin untuk satu wifi point itu cuma bisa kayak berapa orang, sehingga kita waktu makainya lemot karena pakainya yang banyak ya. Karena cuaca juga lembab, panas. Itu berpengaruh ya? Pengaruh karena waktu kita naruh wifi pointnya itu di luar gitu kan. Kalau kita nggak thoughtful, terus waktu itu teknologinya mungkin nggak didesain untuk daerah Indonesia, itu cepat rusak. Cepat rusak sama kualitas sinyalnya juga jelek ya. Tapi sekarang mungkin udah lebih bagus. Udah banyak. Dan lebih bagus memang. Waktu itu kan Ingo juga udah pulang di Indonesia, ya kerja dari sana juga lancar. Iya, aku pernah lihat Mang Ingot kerja dari Jakarta. Bagaimana rasanya kerja dari rumah selama corona ini? Ya plus minusnya lah. Enaknya ada di rumah terus. Plusnya nggak ada waktu commute, itu plus banget. Jadi kayak ingat kan kebetulan kalau kerja jalan kaki, ya itu plus dan minus sih. Karena memang itu ingat desainnya untuk kerja itu memang jalan kaki, karena untuk kesehatan. Benar. Nah itu plus dan minus. Karena plusnya ya ingat nggak perlu beres-beres lebih awal, siap-siap lebih awal, terus bangun tidur langsung bisa buka laptop kerja. Minusnya ya jadi kurang aktivitas fisiknya lebih kurang. Ya. Terus plusnya juga ya lebih nyaman di rumah gitu. Di rumah ya. Cuma minusnya waktu itu yang kerasa banget. Sosial interaksi kurang. Terus kebetulan kan Ingo kalau di kantor dia sediakan ini makan siang, makan pagi, makan malam. Nah itu jadi waktu corona kan enggak, jadi harus belajar masak sendiri. Nah, itu mungkin minusnya ya.
minus itu kalau ingat sih minus lah ya. Karena kan waktu misalnya lagi kerja sibuk udah harus makan masak siang gitu. mau bikin apa gitu Karena jajan juga kadang aku kurang suka. Kemarin kan ngobrol dengan salah satu anak juga, itu ceritanya dia di perusahaan Jepang dan ada kantin gitu kan, ada makan pagi, siang, dan malam, dan harganya murah. Aduh tuh Pak Bang Ingat tadi ngomong juga gitu, ada gratis, Murio gratis, mau pagi, mau siang, mau malam, gratis sampai malam. ya. Ini kebetulan kemarin tante sebenarnya pengennya ngajak Nanda ke kantor Bener. Tapi cuma karena corona kantornya bisa. masih belum buka. Next time ya, mudah-mudahan bisa main ke sana, makan di sana ya, gratis. Ngomong-ngomong, Jerome dulu pernah pergi ya? Pernah ikut main sama Kevin waktu itu. Kevin Sendal? Kevin ya. Ini sempainya mereka loh, jangan salah. Teman. Senpai. Seumuran soalnya. Enggak. Teman itu teman. Kalau di sini bilang senpai itu yang dituakan. Bukan hanya dari segi umur ya. Dulu Jerome, Kevin, Bang Ingat. Terima kasih banyak. Pasti juga banyak memberikan ya sedikit pengalaman atau apa buat Jerome juga, Kevin juga yang lain-lainnya. Sampai mereka ada saat ini seperti ini. Ion nggak buat apa-apa. Iya, paling enggak. Ini mereka tuh memang spesial. Nah, dia paling enggak Bang Ingot telepon dia, Jer di mana ini. Terus adalah. Terus ketemu tante, kemarin Bang Ingot bilang ini oh ya. Kalau tante nggak dengar kan tante nggak bisa ngomong. Karena ada penyampaian seperti itu, jadi tante tahu. Ya. Dari pengalaman pernah hidup di mana-mana, dari kecil di Pekanbaru, terus kuliah di Jogja, kerja Jakarta, Taipei, Tokyo, kemana-mana. Inspirasi apa yang Bang Ingot dapat gitu? Inspirasi apa ya? Ya susahnya apa dulu? Kalau susah sih sebenarnya nggak ada. Tapi berarti lebih menyenangkan ya? Ya, karena sebenarnya susahnya itu karena kadang kita stuck dengan kebiasaan kita atau habit kita, terus kita nggak mau gitu. Nggak mau berubah? Nggak mau terima. Nggak terima. Kadang kan banyak orang yang kerja di Jepang nggak bisa bahasa Jepang kayak mana gitu. Nah, ingat sih sebenarnya kalau mau bilang susah itu bisa hal paling susah mungkin bahasa. Bener ya. Cuma ada hal yang ingat buat kayak ya digampangin aja. Ingat compensate aja sendiri kayak misalnya waktu makan di restoran ya nggak usah pilih-pilih. Karena Ingot misalnya makannya ini, misalnya ordernya juga bisa ini. Kalau salah order ya udah makan aja gitu, nggak usah dibuat repot. Jadi mungkin kalau susahnya nggak ada. Maksudnya lebih kayak nggak usah dibuat susah sih. Lebih simpel dalam berpikir ya. Ya lebih kayak gitu sih tante. Soalnya gitu. kalau enggak, Ingot nggak bakalan bisa maju kan. Benar. Mungkin dengan itu jadi lebih menyenangkan juga ya. Ya lebih menyenangkan. Gitu. Lebih menerima gitu. Ya, maksudnya. Terima aja gitu. Jadi yang udah susah nggak usah dibuat susah. Kadang lagi. kita sering banget kayak menyusahkan diri sendiri malah gitu kan. Yang udah susah kita malah push lagi tambah lebih susah. Misalnya kayak tambah berat lagi. Misalnya kayak makan di toko ramen misalnya. Ya udah terima aja gitu kan pesan ini kalau karena kita dikasih salah pesan ya udah terima aja daripada dibuat susah gitu, di enjoy aja nikmati. Kadang kan juga ada orang yang ngerepotin kan, aku nggak mau ini betul. kan. Ya udah karena kan ya buat gampang, jadi lebih banyak yang ingat buat gampang sih sebenarnya. Tapi kalau memang traveling terus hidup di mana-mana mungkin yang agak susah sih bahasa ya. Tapi basicnya Bang Ingat bisa bahasa Inggris tolong juga kan. Ya itu kalau susah. Kalau yang untuk inspirasi yang apa ya, kan juga baru terinspirasi bahwa orang di mana-mana sama aja. Iya, soalnya Bang Ingot udah pergi ke beberapa negara, terus ada bukan bekerja sama ya kan, tugas kan bekerja, terus ketemu dengan banyak orang gitu, dengan kultur yang berbeda, cara pikir orang yang berbeda. Kenapa bisa menyampaikan di mana aja orang itu sama? Sama aja, orang di mana-mana sama aja. Ada bad moodnya, ada good moodnya. Makhluk sosial butuh interaksi, sama aja di mana-mana sama.
mungkin gayanya aja yang agak beda. Gaya kita top ya, Ya, plus 6 gaya kita kan lebih santai. santai ya. Jadi mungkin untuk orang yang lain gayanya lebih kayak kaku. Gitu. Padahal maunya ngobrol gitu kan. Cuma tapi cara kaku. gaya di sini kaku ya, jadinya kaku. Gitu. Bener, mungkin Padahal memang maunya sesama manusia maunya ngobrol. gitu ya. Cuma ketika diajak ngobrol kayak takut gitu. Di mana-mana gitu kan. Tapi Ingat sih. Tante pernah dengar gitu kalau orang Jepang ini ya, mungkin tidak semuanya ya, beberapa orang Jepang kadang kalau bertemu dengan orang yang dari luar negeri, kalau bukan dari orang Jepang itu sendiri agak susah mereka ngobrolnya. Karena mungkin mereka bisa bahasa Inggris, misalnya kayak di sekolah gitu mereka bisa gitu belajar bahasa Inggris, tapi mereka untuk bicara itu kayaknya seperti susah begitu ya, karena mereka takut takut salah gitu ya mereka ya. Mirip juga dengan orang Indonesia kan sebenarnya dia bisa dengar, bisa tahu sedikit-sedikit, cuma kadang karena sama lah kayak di Jepang, cuma kadang mereka takut balasnya, malu balasnya, sama orang Jepang juga gitu, malu balasnya, malu salah gitu ya. Malu salah. Tapi tipe orang Bali enggak loh. Karena kan terbiasa. Mereka udah terbiasa. Kalau kita di Jakarta kayak di Tokyo sekarang juga sama. Jadi kalau kita kayak ngobrol bahasa Inggris, nah ini mungkin Ingot juga kayak, karena kebetulan Ingot kan tinggalnya daerahnya lumayan dekat sentral. Tapi kalau di luar juga Ingot pernah kayak keluar gitu, mereka sebenarnya bisa-bisa aja sekarang. Sama kayak di Jakarta juga kayak gitu kan, orang sekarang udah rata-rata kalau di daerah Jakarta Pusat, daerah-daerah itu mereka udah bisa bahasa Inggris kan. Yang sekarang kan ada ini anak Jaksel gitu, ngomongnya bahasa Inggris tengah. Oh ya, di Jakarta itu? Apa maksudnya anak Jaksel? Itu ngomongnya dicampur-campur. Tadi juga kan sering gitu kan. Selamat pagi, good morning, yang kayak gitu. Ya kan sekarang kayak gini mirip-mirip aja. Tapi di Jepang juga mungkin karena mereka lebih agak susah, karena meskipun di Jepang ada beberapa dialek, cuma mereka hampir sama semua, mirip. Kalau di Indonesia kan lebih banyak dialek. Terus pronunciation-nya orang Indonesia lebih bagus. Ini mungkin ya lidahnya nggak kaku ya. Kalau orang Jepang agak kaku. Kan agak kaku. Iya. Nah, karena mungkin gitu juga. Ketika dia ngerasa dia balasnya bilangnya sama, tapi orang dengarnya agak beda. Jadi mungkin itu kadang salah satu faktor yang bikin mereka agak minder ya. Suka hidup di Jepang? Suka. Makanan bisa makanan makan nato? Enggak. Makanan Ingo agak rewel, cuma lebih cocok di Jepang. Tapi kan udah ada toko cabai sekarang, nggak masalah. Soalnya orang Batak gitu. Kalau nggak dicabein itu gimana? Ini gitu baru di tempat Tantani Ingot ngaku kalau Ingot makanan rewel. Sama istri juga. Ya rewel banget kalau soal makanan. Oh betul? Ya. Misalnya harus ada sayur, harus ada ikan, harus ada daging. Ya sama bumbu, sekarang bumbu kayak nggak bisa yang kuat-kuat. Mungkin terbiasa di sini mungkin. Iya. Terus kayak makan siang atau sayur itu harus fresh. Terus, jadi sekarang kayak nggak suka yang terlalu masak. Ya di sini memang apa yang begitu itu mudah banget ya. Kita ke kombini aja bisa dapat salad kan? Iya. Jadi sekarang agak rewel sih. Tapi itu bagus ya buat kesehatan. Ya, karena memang Ingot pengennya kayak ya lebih kalau memang bisa sehat. Betul. Jalan juga. Ya jalan. Dari rumah sampai kantor jalan? Tadi jalan. Berapa menit? 25 menit. Sekarang 25 menit. Pemirsa, di sini ini kalau musim panas contohnya Ya, tetap jalan. tadi. Benar. Ini jalan. Bagus buat kesehatan. Jalan. Memang Ingat dari dulu lebih suka kalau bisa nggak buang waktu di transportasi. Karena kadang kita pikir hampir sama juga menghabiskan waktu kalau kita pergi naik kereta dengan jalan dengan jarak tempuh. Misalnya Bang Ingot dari rumah ke kantor ya. Misalnya kita dari rumah ke stasiun dulu turun lagi, terus ntar naik kereta, naik lagi. Itu waktunya sama. Bedanya cuma 5 menit. Kalau 2 station, bedanya cuma 5-10 menit. Iya, betul. 5-10 menit jalan mah dekat. Cuma kan kalau jalan untungnya ya ada
sehat untuk jantung, terus Bener. lebih tenang juga, nggak banyak orang di sekitar, Tapi apalagi kalau di keretanya rame. tapi mungkin bagus juga untuk orang yang kerja kayak Banot yang duduk ya di kantor begini setiap Ya. hari, memanfaatkan waktu buat jalan itu, untuk pikir itu sangat bagus. Kedepannya mau tetap masih bekerja di Jepang, balik ke Indonesia, Ini pertanyaannya agak susah. agak susah setelah menikah, itu harus dipikir baik-baik ya. Ya, sekarang kan udah ada ini, teman di rumah. Bener. Tapi kalau pengennya sih pengen di sini minimal 10 tahun. Nggak balik ke Pekanbaru? Tahun baru mungkin pulang setiap tahun pulang. Karena kebetulan ini istri juga orang Pekanbaru, jadi satu kota. Satu kota. Bagus. Jadi kalau pulang kampung nggak susah Pulang ya. kampung nggak susah. Jadi satu tempat ya. Bang Ingot, papa, mama, terus Bang Ingot saudara, ada adik kah, ada kakak kah? 4 bersaudara. Oh, Bang Ingot nomor 2. 2, berarti ada adik di 2 Pekanbaru semuanya. adik, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta. Kakak di Jakarta. Kakak juga di Jakarta. Iya, nggak jauh ya dari Pekanbaru. Keluarga kita udah terbiasa pisah-pisah kan. Iya, untuk sekolah. Dan Kebanyakan bekerja sekolah. juga. Kayak mama papa juga jarang, kayak kita jarang di satu kota gitu. Soalnya waktu kecil juga ingat sering ditinggal kan, karena Karena sekolah, tuh sekolah atau mamanya sekolah gitu, atau salah satu sekolah. Tapi zaman sekarang komunikasi Ya, udah udah lanjut. lancar, udah bagus lah, komunikasinya pasti bagus ya. Ya. Bang Ingat tadi sempat bilang kadang juga ngajar-ngajar Iseng iseng. Itu di mana? online. Online. Karena kan dulu ingat kan beberapa teman ingat dulu yang waktu di kuliah. Sekarang ada yang dosen. Jadi kadang suka diundang kalau ambil ada mata kuliah soal industri kehidupan profesional. Ingat bukan sering sih, cuma mau ngisi. Kalau misalnya bikin kayak begini, Nggak apa-apa, makanya di sini kan. Oke. Kalau ada kesempatan, ayolah ya, berbagi ilmu. Ya, berbagi ilmu soal ini optical Iya, engineering. iya. Senang tante, iya, soalnya tante dari awal bikin ini ya, tante nggak kepikir. Mungkin Bang Ingot juga nggak kepikir tante kayak sampai sekarang ya. Kaget kan Bang Ingot? Kaget. Tante yang kayak gitu. Ya semuanya juga kaget, Jerome juga kaget. Tapi kedepannya kok tambah menarik. Yang tante pikir menariknya itu apa ya? Berbagi pengalaman gitu ya. Mungkin banyak orang yang mencari tahu tentang sesuatu seperti bermanfaat. Jadinya bisa kasih pengalaman juga kepada orang lain. Ya kalau bikin begitu-begitu, info ke tante kalau waktunya cocok, kita rekam aja, kita share. Bang Ingat, terakhir dah. Tante selalu bertanya kepada siapa yang tante ajak ngobrol, pesan lah gitu. Bukan pesan kalau semua orang punya positif dalam kehidupan, tapi sedikit tidaknya apa yang Bang Ingot sampaikan itu menjadi suatu inspirasi bagi yang nonton juga, suatu semangat juga, buat yang pelajar juga, buat yang cari kerja juga. Nggak cuma itu aja, mungkin orang tua juga yang melihat anak-anaknya yang bekerja, yang belajar. Silakan. Mungkin untuk yang belajar ini ya tante ya, bahasa Inggris Penting ya. Bahasa Inggris itu nggak bisa dikesampingkan. Yang untuk belajar memang harus mulai dari sekarang. Kalau dulu ingat kan belajarnya bahasa Inggris sendiri, dan kadang memang untuk bahasa Inggris memang nggak susah, nggak bakalan mau kalau nggak kepepet. Betul. Tante juga begitu. Jadi kalau bahasa Inggris untuk pelajar-pelajar, bahasa Inggrisnya dicampurin, karena maksudnya bukan dicampur waktu komunikasi, waktu belajar itu harus sudah dimulai dari awal bahasa Inggris. Itu kalau zaman sekarang seperti basic ya? Iya, jadi sebenarnya sekarang kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu harus sudah. Iya, betul. Apalagi kalau pelajar-pelajar mau
punya karir profesional. Bahasa Inggris memang udah harus kebutuhan sekarang. Nah kalau kita yang di Indonesia sekarang justru mungkin lebih banyak setelah bahasa Inggris ya bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya punya keuntungan di bahasa plus banget Pak. Plus banget karena nanti kalau di kehidupan kantor bekerja kan belajar mana tahu yang mau jadi bekerja di kehidupan kantor dan pekerjaan itu jatuh-jatuhnya kayak personal, nilai-nilai personal yang dilihat kan. Jadi kayak apakah kejujuran, kerja keras, bertanya, kemauan bertanya, kemauan untuk jadi lebih baik itu kan nilai-nilai itu yang membangun karir sebenarnya, yang menolong kayak komunikasi. Betul komunikasi itu soal penting banget. teknis kan ya itu nanti kan itu ada banyak yang bisa dipelajari. Benar, bisa bertanya ya. Tapi kalau kita mau bertanya juga nggak bisa ngomong, nggak bisa jadinya kan. Jadi sebagai dasar banget ya. Mungkin untuk yang lagi belajar, yang lagi belajar, ingat bahasa Inggris itu sebagai dasar juga sekarang yang untuk lagi, yang harus kita pelajari. Kalau yang lagi bekerja tante. Dosa yang lagi bekerja. Lagi bekerja semangat kerja. Terus ingat kenapa harus kerja, ya kan? Ingat kenapa harus kerja dan kalau bisa ya nikmatin. Betul ya. Nikmatin kerjaannya terus selalu ingin belajar. Karena sesuatu tuh banyak hal baru ya. Banyak hal baru yang bisa dipelajari. Benar-benar. Nggak lihat dari umur, nggak lihat dari situasi apa, banyak banget hal baru yang bisa kita pelajari. Untuk orang tua, belum jadi orang tua. Tapi kalau jadi orang tua jadi penyemangat. Support anak-anak. Support anak-anak itu betul banget ya. Kasih kesempatan juga. Benar-benar ya. Apalagi kalau bisa ya. Kan ada orang tua yang mungkin punya keterbatasan. Tapi dari keterbatasan tidak menutup suatu hal yang ingin dicapai itu nggak bisa. Tapi kalau dengan usaha, bertanya dengan banyak orang, itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya itu dari pengalaman ya. Ya semoga inilah jadi inspirasi yang baik lah buat yang menonton. Ingat Antoni arigato hari ini pagi-pagi jam 8 pagi loh kita. Tapi fresh banget ya. Itu baru kali ini pagi-pagi acaranya. Biasanya sore-sore. Tapi ini karena cuaca agak panas jadi lebih awal semuanya. Lebih awal. Makasih banget buat hari ini. Doa tante pernikahannya baik-baik, keluarga di Indonesia juga semua sehat. Terima kasih tante. Iya, tante udah pernah ketemu kan sama papa mama waktu datang ke gereja. Ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Salam sama Pak Oji. Kenal Pak Oji juga. Terima kasih buat hari ini. Kedepannya tante bakal banyak nanya-nanya lagi. Maklum ibu-ibu yang biasa pegang penggorengan di dapur, pegang komputer sama pegang handphone, jadi gimana gitu. Banyak. Bye bye. Thank you.